Oke, teman-teman. Suaraku udah kedengeran jelas belum? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, thank you banget teman-teman yang buat hadir hari ini. Hari ini materinya sangat eh, excited banget. Karena di bulan Januari sampai Maret ini, kita akan banyak fokus di materi self-development alih-alih teaching. Kenapa? Karena dari bulan September sampai Desember, kalian udah tak kasih materi-materi teaching selama training. Kalau Januari sampai Maret tak kasih teaching lagi, apakah nggak gumoh-gumoh? Nah, karena materinya sudah ada lengkap di sana, bahkan dari komunikasi apapun. Makanya kita hari ini ke fokus ke self development dan banyak lah. Oke, jadi aku di sini nggak sendiri. Aku di sini sama speaker-speaker yang luar biasa. Ada tiga, Kak Merta, Om Merta, habis itu Om Khalid, sama Kak Adinda Risa. Nah, background mereka bertiga itu nggak main-main guys. Kalau kalian lihat CV-nya, waduh, Kak Merta itu parah sepuh beneran, the real sepuh, sepuh-sepuhnya desain itu ada di mereka. Mas Khalid nih udah bertahun-tahun di sablon kaos. Mas Merta punya usaha desain sama Photoshop. Iya kalau nggak salah di Bali ya Mas, fotografer sama desain. Benar, foto. Nah, Kak Adinda itu mantan atau mungkin masih desainernya Metro TV guys. Metro TV yang nyiarin berita. Nah, nggak main-main kan mereka. Nah, tujuan dari itu kita akan bareng-bareng teman-teman. Kita mengedukasi, kita belajar bareng buat tutor-tutor. Kita akan belajar bareng kelas desain itu seperti apa. Karena gini, algorithmic is kepanjangannya algorithmic adalah programming school and apa? And programming and ada yang tahu nggak? Programming and math, matematika. Apakah ada kata desain di sana? Enggak. Nah, maka dari itu, tapi kita punya course desain yang luar biasa. Kita punya tutor desain yang luar biasa dan kita punya peminat di desain yang cukup antusias, teman-teman. Maka dari itu, kelas coding sama kelas desain itu beda jauh antara bumi dan langit lah. Mungkin kalau kelas coding, oh kita mengutamakan logika, terus habis itu perhitungan, terus struktur data. Kalau kita di kelas desain itu beda, beda. Udah dari beda materi, beda cara ngajar, beda approach-nya. Nah, oke. Jadi kita akan belajar bareng, barangkali kita eh, ada yang sesama tutor desain supaya biar tahu, atau tutor-tutor juga biar bisa belajar bareng juga. Kita nggak membatasi itu. Nah, kita akan sharing dan kita akan dengerin materi yang benar dari speaker-speaker kita. Nah, oke, langsung aja, nggak pakai lama, langsung ke speaker pertama kita, Kak Adi Darisa. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Oke, sebelumnya aku disclaimer dulu, Mas Galang. Aku udah nggak di Metro, aku ex Metro karena suamiku pindah kerja keluar kota. Akhirnya aku mau ngikut. Jadi sekarang udah nggak di Metro. Gitu. Oke, aku langsung share screen aja teman-teman. Di sini kita open discuss aja, sharing-sharing aja. Apa sih yang aku tahu atau gimana pengalaman aku pas ngajar pas ngajar kelas desain. Oke. Sudah muncul ya share screen-nya. Tema kita hari ini kan kita berkenalan tentang creative learning dan ngajar kelas desain gitu. Nah, kalau aku hari ini bahasnya, oke, sebelumnya saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, baik. Nah, hari ini kalau di aku akan bahas gimana sih cara efektif buat ngajar kelas graphic design. Jadi ada 6 poin, tapi mungkin beberapa poin ini hampir sama, nggak cuma untuk kelas desain aja. Jadi mungkin emang course-course lain juga sama gitu poinnya. Oke.
Yang pertama, kita harus understand the goals. Artinya, sebelum mulai kelas, kita sebagai tutor kan harus atau wajib lah kita tahu tujuan dari materi pembelajaran di minggu ini itu apa. Terus kenapa kita harus tahu? Karena kita juga harus tahu apa sih cara terbaik buat murid-murid kita belajar. Jadi kan nggak semua murid itu sama cara belajarnya. Kita bisa bedain tentang minatnya mereka. Terus habis itu tingkatannya mereka, apakah mereka emang udah pernah gambar-gambar sebelumnya lewat tab, kebanyakan anak-anak tuh gambar di Ibis Pen, ada yang seperti itu. Atau ada yang belum pernah sama sekali memegang aplikasi desain. Terus ada anak yang saklek, dia terstruktur, harus nyelesain semua tugas. Ada yang penting satu tapi bagus banget. Jadi kita bisa bikin kelasnya lebih efektif secara waktu sama menarik buat mereka kalau kita tahu tujuan sama minatnya dari murid-murid kita itu. Kalau kelas grup memang harus nggak bisa kita bedain, tapi paling nggak kita tahu cara terbaik untuk rata-rata dari mereka semua. Tuh. Terus cara yang kedua adalah prepare the materials. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai murid juga sebelum kita eh, jelasin materi di kelas atau kondak kelas, kita harus ngerjain apa sih yang tugas-tugas desain yang ada di pelajaran minggu ini tuh apa. Nah, kalau misalkan kita rasa materi atau aset-aset yang biasanya udah disiapin di platform itu dirasa kurang menarik gitu ya, atau terlalu monoton, kita nggak harus gitu pakai. Kita bisa explore. Contohnya tuh kayak di sini, ini materi desain modul animasi. Jadi ini adalah aset yang disiapkan oleh platformnya Algo, disuruh bikin animasi contohnya seperti ini. Nah, menurutku itu kayak monoton dan kurang asik, apalagi buat anak-anak. Akhirnya aku suruh mereka, minta mereka explore, terserah deh mau bikin apa, asetnya apa, tapi kita bimbing gitu. Kalau mau cari gambar di sini, kalau mereka nggak mau bikin gitu. Akhirnya mereka bikin seperti ini. Salah satu murid aku bikin animasi ikan di akuarium gitu ya, bukan ikan dalam kolam, ikan di akuarium. Mereka bikin animasi ikan berenang gini. Ini yang lebih menarik jadinya, jadi nggak harus saklek kayak di platform gitu. Nah, misalkan lagi kalau biasanya di akhir pertemuan ini, aku akan tunjukin ke murid-murid minggu depan tuh kita akan belajar apa, hasilnya seperti apa. Nah, kalau misalkan aku rasa materi minggu depan tuh agak lebih susah gitu atau tricky, nah aku udah kasih mereka kisi-kisi. Misalkan contohnya di modul 2 lesson 7 ini, itu kan teman-teman itu atau murid-murid harus membuat karakter gitu, membuat konsep karakter. Nah, membuat konsep karakter kalau aku sendiri pun mikirin ide itu mungkin nggak bisa sebentar ya, nggak cuman setengah jam di awal kelas itu mungkin ada yang lama gitu. Jadi aku minta mereka biasanya mereka harus chat aku misalnya 3 jam maksimal sebelum kelas udah kasih tahu mereka akan bikin apa karena rata-rata di murid desain itu udah pada gede, rata-rata udah pegang handphone sendiri. Jadi mereka biasanya chat aku. Kalaupun yang masih pakai handphone orang tuanya pun biasanya chat lewat HP orang tuanya. Nah, contohnya kayak gini, bikin karakter. Mereka itu, ini pertanyaannya udah ada dari platform, kayak karakter kita itu mau perempuan, laki-laki, penampilannya seperti apa, dan lain-lain. Jadi aku minta mereka isi atau chat aku dengan pertanyaan-pertanyaan ini beserta hasilnya apa sih, jawaban dari mereka mau bikin karakter seperti apa. Nah, kalau misalkan mereka udah siap kayak gitu, pasti nanti pas kelas kita tinggal tunjukin aja cara bikinnya, jadi nggak harus mikir idenya dari pas kelas itu. Nah, kalau persiapannya matang, ya, kelewatan. Kalau persiapannya matang, pastinya mereka bikinnya akan sangat bagus. Contohnya ini hasil dari pemikiran mereka yang mungkin lama gitu ya, mungkin seminggu. Mereka bikin karakter benar-benar dari nol dengan ide-ide mereka tadi gitu. Ada yang karakternya astronot, ada yang mungkin peri, ada yang mungkin hayalan mereka sendiri dan sebagainya gitu. Itu akan lebih menarik daripada harus aku minta mereka waktu jam kelas mulai mikir itu pasti akan mereka nggak bisa out of the box sih kalau aku rasa seperti itu. Terus selanjutnya sebelum kita mulai kelas, biasanya waktu aku reminder sehari sebelum kelas itu aku ingetin lagi besok bikinnya apa. Terus sekalian aku kasih contoh ke mereka. Ini contohnya ada di untuk pelajaran modul 3 untuk proyek paling akhir. Di modul 3 mereka harus bikin tentang
infografis poster gitu. Nah, kalau dari PPT-nya itu dibilang kita disuruh bikin tentang Natal, kemudian pokoknya tentang liburan. Nah, menurutku itu terlalu kecil gitu pemikirannya. Jadi aku bebasin mereka mau bikin poster tentang apapun, pokoknya infografis gitu. Jadi berisi sebuah informasi. Jadi mereka akan lebih siap, punya bayangan juga gitu, mau bikin apa nantinya. Kita tinggal bantu mereka untuk cari aset-asetnya ataupun cara-caranya. Nah, setelah itu ini udah masuk ke sesi kelas. Kita demonstrate, terus kita explain juga materi hari ini seperti apa, kita kasih tahu. Kalau anak-anak yang mungkin susah dapat ide, kita bisa kasih referensi ke mereka. Bisa mungkin buka Pinterest atau buka Freepik, PNG Wing, dan lain-lain. Itu di situ banyak banget ide-ide. Contohnya misalkan ada pelajaran untuk membuat logo sebuah brand. Nah, kalau dari platform itu disuruhnya bikinnya tentang panda. Panda doang, pokoknya panda tapi dibikin logo. Nah, itu terlalu kecil skalanya juga, jadi aku bebasin mereka bikin logo apapun. Ada yang bikin logo tentang mereka mau buka restoran ayam goreng. Terus ada yang bikin mereka tentang craft-craft gitu. Jadi lebih luas nanti cakupannya, idenya akan lebih banyak. Nah, terus setelah itu kita bisa kasih feedback yang spesifik, jelas, dan bisa ditindaklanjuti. Nah, feedback itu menurutku juga harus tepat waktu, artinya sesegera mungkin. Bisa ketika anaknya sedang ngerjain. Mungkin anaknya udah jago secara teknis, tapi mungkin kurang pemilihan kombinasi warnanya. Nah, itu kan mumpung anaknya lagi ngerjain, biar nggak keburu lupa, langsung kita kasih tahu ya warna kuning itu mungkin kurang cocok kalau ini karena nggak kelihatan atau kalau backgroundnya gelap sebaiknya tulisannya terang biar lebih kelihatan. Nah, itu bisa langsung mereka perbaiki saat itu dibanding udah seminggu setelahnya mereka udah ya udahlah pasti gitu. Nah, terus setelah kita sudah kasih feedback ke mereka, jangan lupa kita juga kasih feedback ke orang tua. Biasanya aku tiap di akhir modul, biasanya kan memang tiap selesai lesson aku kasih feedback, tapi khusus di akhir modul, biasanya aku akan share kumpulan hasil karya mereka di modul tersebut bikin apa aja, sekalian penilaian plus minusnya mereka, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus, seperti itu. Jadi di anaknya kasih feedback, ke orang tuanya pun kasih feedback juga. Gitu. Karena biasanya orang tua akan lebih suka kalau melihat langsung banyak kan kayak gini banding harus seminggu sekali memang aku kirimin gambarnya, tapi kalau pas udah kayak gini seringnya dibikin story atau status WA ini biasanya sama orang tuanya hasilnya gitu. Nah, kita udah masuk ke kesimpulan. Jadi, gimana cara bikin mereka itu tetap kreatif? Jadi dengan terus berlatih karena desain itu nggak kayak matematika ya. Matematika 3 kali 3 pasti 9. Tapi misalkan desain hari ini tugasnya bikin animasi tentang eh, logo gitu. Bisa jadi hari ini mereka bikin mungkin simple. Bisa jadi kalau mereka coba-coba lagi, berikutnya pasti akan lebih menarik gitu. Kalau menurutku jadi jangan berhenti mencoba buat belajar desain dan jangan takut karena aku pernah kasih pertanyaan atau aku suruh kasih mereka isi review. Ada yang bilang kasih request gambar aja Kak yang susah sekalian gitu. Jadi jangan bikin murid-murid kita itu di dalam kotak aja terus. Jadi biarin mereka aja explore. Mau dikasih susah pun kalau misalkan ada anak kesulitan ya udah kita bantu. Tapi untuk anak yang suka tantangan, pasti mereka akan lebih senang dan lebih semangat buat pelajaran selanjutnya. Pelajarannya nggak monoton atau pelajarannya nggak kaku. Jadi mereka akan lebih bisa berkreasi seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Makasih juga Mas Galang buat kesempatannya. Thank you banget Kak Adida. Luar biasa. Ya, Oke. Langsung aja, langsung nggak usah banyak transisi. Langsung ke speaker yang kedua kita adalah Omerta. Nah, ini. Oke, langsung aja nih. Ini Omerta ini lagi di laundryan nih. Maaf sekali, nggak appropriate sekali tempat saya. Selamat malam semua rekan-rekan. Makasih Mas Galang. Oke, jadi selamat malam rekan-rekan semua, rekan-rekan tutor sekalian. Semoga semua pada sehat semua ya. Nah, tadi materinya Mbak Dinda tuh luar biasa. Sebenarnya itu tadi sudah banyak sekali mencakup apa yang isinya yang mau saya utarakan sebenarnya. Tapi saya tambah-tambahin dikit aja ya.
Oke, saya ini ya, share screen ya. Oke, let me share screen. Nah, apakah sudah kelihatan? Oke, bagaimana cara membuat dia full screen? Maaf, Mas, saya buta tanpa Mas. Oke, di sini tadi Mbak Dinda sudah banyak banget menjelaskan tentang apa namanya bagaimana dengan students dan saya lebih kepada proses kreatifnya sih, bagaimana agar students masih engagementnya masih tetap sama sama lessonnya. Jadi kita juga sama seperti yang tadi Mbak Dinda bilang adalah membebaskan siswa untuk berkreasi. Di sini saya membuat judul Breaking Boundaries. Jadi membina kreativitas murid-murid students di kelas graphic design. Oke, next one. Apa saja uh, poin-poinnya adalah satu originality and differentiation, kemudian adalah problem solving mindset yang kita terapkan juga, kemudian salah satunya adalah skill development and experimentation, dan kemudian feedback and collaboration, client satisfaction and portfolio building. Oke, yang pertama adalah originality and differentiation. Jadi di sini kita bisa mencipta apa namanya encourage buat para students kita untuk menciptakan desain mereka pada saat kita bikin tugas misalnya. Nah, sekali saya di sini uh, tidak menampilkan contoh, harusnya saya menampilkan contoh ya Mas ya. Jadi kita encourage untuk para students agar mereka bisa menciptakan desain mereka yang orisinil, ciptaan mereka sendiri. Misalnya ada salah satu modul di mana mereka mulai mengenal layers. Jadi pada saat mereka mulai mengenal layer, saya juga encourage mereka untuk bagaimana memodifikasi layer-layer dengan pohon-pohon tersebut agar terlihat lebih menarik dan mereka juga senang melakukannya. Seperti itu. Kemudian next one adalah menerapkan mindset kepada para students, bagaimana problem solving mereka terhadap sebuah tugas-tugas yang ada di platform. Karena terkadang, terkadang ya, ada students yang kreatifnya tuh luar biasa juga. Mereka belum diajarkan tools yang saya tool brush, belum kita cuman baru di tool brush aja, mereka sudah ke bucket ataupun mereka sudah mencoba untuk menggunakan magic wand ataupun mencoba untuk tools yang lain. Tapi mereka bisa memecahkan masalah yang ada di dalam tugas-tugas tersebut. Seperti itu. Kemudian next, ya inilah skill development dan experimentation. Juga uh, encourage mereka, anak-anak, students, untuk tidak takut untuk mencoba berbagai macam tools yang ada di graphic editornya. Mau diacak-acak juga gambarnya silakan. Saya sih bebaskan kepada para siswa untuk apa namanya membuat gambar mereka ataupun tugas mereka itu terlihat acak-acakan sedikit, tapi kemudian saya bantu mereka untuk merapikan dengan memperkenalkan tools ataupun tricks yang tidak ada di apa namanya di platform di materi. Misalnya ada seperti apa ya blur yang di game, kadang juga saya ada apa namanya selipkan juga di sana, dan ada beberapa juga kayak seperti misalnya di animasi ada untuk apa namanya twinning, kita tambahkan audio juga sedikit, jadi mereka juga senang untuk belajar. Itu. Kemudian next ini kolaborasi. Jadi di sini kita membimbing para students dan juga kita di sini praise mereka juga. Tapi di sini saya biasanya praise mereka tidak hanya cuma that's a great work, that's a good job. Karena biasanya saya lebih spesifik
acknowledge apa yang achievement mereka ataupun mereka apa yang mereka kerjakan. Misalnya pada saat mereka eh, membuat karakter, kemudian mereka ternyata apa namanya lebih lebih kreatif untuk apa namanya untuk berkreasi dengan karakter mereka. Jadi kita sudah tahu nih, oh mereka nih pakai tools yang ini, kemudian pasti diginiin sama gini. Jadi kita juga acknowledge step-step yang mereka lakukan. Dan itu juga lumayan membantu karena mereka pada saat di acknowledge, mereka jadi tahu, oh jadi kalau saya pakai ini bisa. Tidak melulu harus harus dengan tools yang satu itu aja, gitu. Seperti itu. Ya, next one. Client satisfaction and portfolio building. Di sini sih client satisfaction sebenarnya tuh lebih pada parents ya. Karena kalau misalnya anak-anak itu senang untuk belajar dan mereka exciting dan hampir 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 dari berapa ya? Dari beberapa kelas yang saya tutorkan, ada beberapa siswa sekitar setengahnya mereka hampir setengah jam sebelum sebelum saya masuk ke kelas mereka sudah ada di kelas duluan dan mereka sudah chat saya walaupun saya lagi ada kelas misalnya. Jadi seperti itu, mereka lebih lebih excited dan saya pun senang dan senang ya. Diapresiasi seperti itu oleh murid-murid sangat senang sekali. Dan misalnya kalau misalnya mereka sudah graduate dan mereka kan pasti nanya mau ambil course apa lagi nih. Kayak kemarin ada kasus, bukan kasus, ada satu murid saya yang lulus. Saya sarankan ke game design, mereka malah ambil lebih-lebih minta ke graphic design senior. Nah, mereka minta tutor yang sama. Jadi ya saya ngajar graphic design senior sambil belajar-belajar juga. Akhirnya. Seperti itu. Itu menyenangkan juga nih belajar desain. Karena di sini saya apa namanya banyak bertemu anak-anak yang ternyata kemampuan mereka dan imajinasi mereka itu eh, lumayan hebat, sangat hebat dan luar biasa sekali. Jadi saya ikut belajar juga sama mereka. Dan terima kasih banyak ya algoritmik sudah ngasih saya kesempatan buat belajar. Oke, seperti itu aja saya sederhana saja. Karena saya juga isinya dikit-dikit. Terima kasih banyak. Oke, thank you banget Om Mirta. Nah, langsung ke speaker yang ketiga kita, Mas Alwi. Om Alwi nih. Nah, ini juga luar biasa nih. Dari Jogja nih. Oh, masih ke mute, Mas? Tes, tes, cek. Iya, selamat malam. Bentar Om, saya tak ganti background biar pas dengan ini saya malam ini. Bentar, bentar. Oke. Biar mendukung gitu loh. Bentar, bentar teman-teman. Buat mendukung. Saya ngobrol pelan banget. Nah, weh. Udah mendukung belum Om? Background saya Om. Salam Mantap kenal nih. semuanya. Sehat-sehat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Daging tadi udah sama Kak Adinda ya Kak Galang ya. Iga bakar udah sama Omerta. Nah, insya Allah saya jadi apa gitu? Sate lilit atau jadi es kelapa muda boleh hari ini nanti ya. Izin share screen. Sate ratu. Boleh, intinya saya jadi pelengkap. Saya izin share screen teman-teman. Mana loading ya? Om. Hari ini saya mau yang ini. Kalau tadi awal-awal kelas Om Galang ngomong, kita kemarin udah teaching, 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 teaching. Saya sekarang masih nambah teaching. Ini saya sok berani banget ini Om Galang. Cuma nanti saya mungkin saya apa namanya saya rubah jadi teaching ini untuk ngomongin tentang graphic design. Oh nggak mau full screen bentar. Oke, hypnotising. Wah, persis kayak background saya, hipnotis. Waduh. Cuma tadi saya mau pakai yang bunder-bunder kok pusing sendiri jadi saya makanya yang kotak-kotak kayak gini aja.
Hypnoteaching yang kayak kita tahu hypnoteaching itu apa. Jadi untuk yang perlu banget di sini menurut saya hipnosis itu saya nyari ini di internet teman-teman. Seni berkomunikasi mempengaruhi seseorang. Teaching itu ngajar, jadi hypnoteaching adalah seni berkomunikasi dan mengajar dengan jalan memberi sugesti agar para siswa menjadi aktif. Melalui sugesti yang diberikan diharapkan mereka sadar bahwa ada potensi yang luar biasa selama ini belum pernah mereka optimalkan dalam belajar. Sebenarnya ini ilmunya dari bonding teman-teman. Mungkin cara kita ngedepin anak pasti sudah sangat ini banget, udah sering banget dilempar. Cuma nanti saya bakal bahas satu-satu versi Alwi di kelas desain. Eh, Soalnya kayaknya beda banget ngajar. Saya pernah ngajar bapak-bapak, saya pernah ngajar di sekolah Al Azhar untuk kelas desain, tapi guru-gurunya, jadi guru-guru Al Azhar sekabupaten di Cilacap dikumpulin, saya ngajar desain grafis, dan ketika ngajar anak-anak umur 8 tahun ternyata beda. Jadi pertama yang banget-banget ini, jadi untuk membuat hypno teaching itu, kita mesti niat dulu dari kita untuk ngajar desain grafis. Pertama niat banget kita kepengen bikin si anak nyaman di kelas kita. Terus yang kedua, patching, menyamakan posisi gerak, tubuh, bahasa, serta gelombang otak dengan orang lain atau siswa. Ini nih yang 100% saya terapkan dalam kelas saya, teman-teman. Saya sebenarnya pas awal kelas nggak tahu ini maksudnya apa gitu, tapi ternyata pas tak googling mungkin ini yang bakal saya eh, sharing bareng sama teman-teman. Jadi dalam setiap kelas untuk bikin bonding, khususnya di kelas-kelas pertama, kelas desain grafis, saya rasa itu kelas paling riskan, kelas paling pertemuan pertama gagal, 4, 5, 6 bubar kelasnya. Mungkin ke 8 nggak prolong. Serius. Makanya di ini, biasanya saya selalu ini nih Kak. Kayak satu, saya membayangkan usia kita setara. Saya selalu masuk, mau mau itu grup, mau privat lebih gampang teman-teman. Kalau grup atau apa, selalu kita bakal bikin satu siswa, saya Alwi itu setara sama mereka. Bahkan saya bisa menggunakan bahasa-bahasa mereka yang sering gunakan. Contohnya kayak pramu ui ui ya. Anak-anak zaman sekarang ngomong ada ngomong pramu ui ui, ngomong apa bahasa-bahasa mereka. Bagi cowok-cowok lagi seneng telolet basuri, apa kita pokoknya kita kayak menyelami masuk ke anak-anak itu. Dari situ semua di satu kelas, dua kelas pertama, kalau kita masuk ke situ, nanti insya Allah 2, 3, 4, 5-nya aman. Di mana kita bisa tahu masuk ke anak-anak itu? Biasanya saya ngelihat dari background-backgroundnya mereka atau gerak-geriknya mereka, teman-teman. Kita aja lihat aja di backgroundnya mereka ada mainan atau apa, ada gambar anak-anak atau biasanya mereka mainan mobil-mobilan, tembak langsung aja kita ngambung ke mereka. Suka telolet, suka apa? Nah sebenarnya itu tuh kita pengen masuk ke mereka. Kita masuk ke mereka biar mereka kayak nggak jauh-jauh sama kita nih. Yang satu kayak gitu. Namanya nomor dua nih, backing. Terus nomor dua leading. Nomor tiga leading. Jadi setelah tadi menurut saya setelah kita masuk ke mereka, masuk ke anak-anak, pas nanti kita di sini tetap memimpin teman-teman. Jadi tujuannya ini maksudnya tuh nih ada orang Jawa ngomong itu mereka bisa rangkulan sama kita, mereka bisa jadiin kita teman, tapi mereka nggak boleh megang kepala kita nih teman-teman nih. Jadi kayak kita jadi orang guru tuh yang dihormati. Mesti ada teman-teman ketemu guru yang mereka kayak teman, tapi justru malah jadi segen kalau mereka apa ya, nggak mungkin mereka ngelonjak gitu loh teman-teman. Ini terjadi jika di nomor dua tadi udah kepegang. Teman-teman pasti nomor tiganya secara otomatis kayaknya kebentuk sendiri. Jadi setelah teman-teman nyatu sama anaknya, leadingnya kebikin sendiri. Saya kepengen ngomongnya ini dong. Terus yang nomor empat, menggunakan kata-kata positif, itu pasti, menurut saya teman-teman sudah pasti menggunakan kata-kata positif. Jangan ramai, jangan apa, mohon tenang, kayak gitu. Itu pasti semuanya menggunakan kayak gini. Pikiran bawah sadar menerima kata-kata negatif, guru menggunakan kata-kata positif, sudah nggak perlu diterangkan di sini. Yang terakhir berikan pujian.
Kemarin di sini pujian bisa berarti reward, meningkatkan harga diri seorang banyak. Reward, saya salah satu yang ngasih reward dari awal kelas. Kebetulan saya punya konveksi, jadi saya kasih reward. Tapi ternyata ketika kemarin kak siapa ya yang cewek yang ngasih reward bentuknya dia kirim kalau ada yang sakit dia kirim buah, kirim apa kak siapa ya aku lupa ya ada kak itu ya. Ternyata reward juga ternyata bukan cuma hadiah, perhatian seperti itu juga bisa jadi Kak Citra. Kak Citra kayaknya kemarin pernah ngomong dia ngasih bukan reward bentuk itu, tapi kayaknya sebuah sebuah perhatian aja itu udah jadi reward buat itu buat siswa dan parennya. Jadi berikan pujian itu pasti yang kelima baru modeling. Kita jadi orang yang jadi teladannya dia. Di nomor 6 ini di modeling ini biasanya mereka itu sebelum akhir kelas mereka tak ajak ini kak. Kalau di sekolahan tuh ada apa om yang datang ke kantor-kantor tuh apa namanya ya? Ke perusahaan gitu namanya apa? Itu di ekskursi apa apa ya? Studi banding, Studi studi banding. tour, Nah, tour. studi tour, studi banding itu biasanya saya lakuin kalau nggak di awal, di tengah. Caranya saya masukin aja kebetulan saya punya usaha konveksi. Saya juga masih aktif di logo turnamen. Kalau yang ada tahu logo turnamen, ada akun logo turnamen, tak masukin mereka. Tak kasih lihat nih loh. Di awal kelas nggak apa-apa bahwa desainer grafis kalian mau kemana sih? Ini loh kalian tuh bisa kayak gini nih. Tapi kalian jangan ngomong ngasilin duit dulu ya. Ini cuma gambaran bahwa kalian itu bisa membuat seperti ini. Itu biasanya tak kasih di awal kelas ada kayak gitu juga tuh. Terus pas kaos, ini nanti kalian pas jadi bikin desain, kalian bisa bikin kaos kayak gini, desainnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan pas kayak gitu, nanti baru rewardnya tak kasih. Semangat kalian, pokoknya besok kalian bikin kaos buat masing-masing kayak gitu. Baru mereka langsung hore gitu. Jadi modeling itu biasanya tak kasihnya di situ. Pas mereka bikin ini, apa ya, kayak mereka mau jadi apa gitu. Jadi jadi kita jadi contoh nih, kita jadi modelnya langsung. Kayaknya seperti itu Om. Yang saya kepengen ngomong. Intinya hypo teaching itu kita masuk ke anaknya gitu. Mungkin garis besarnya bonding mungkin. Kayaknya habis deh Om saya Om. Saya silahkan kalau ada yang mau tanya tentang ini, silahkan tanya ke saya. Terima kasih Om Galang. Kayak gitu dari saya Om Galang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Luar biasa banget teman-teman. Aku nggak henti-hentinya tadi fokus dengerin materi sambil nyatet teman-teman. Karena bener-bener bagus, bener-bener insightful banget dari awal sampai akhir. Coba aku sum up lagi dari materinya Kak Adida sampai Omerta dan dilanjut Om Alwi ya. Oke teman-teman. Dari poin tadi, apa sih kesimpulannya? Jadi dari yang pertama disampaikan Kak Adinda itu pelajaran desain itu bukan satu tambah satu sama dengan dua. Tiga kali tiga sama dengan 9. Not like this. Pelajaran desain adalah pelajaran yang memungkinkan siswa berkreasi sebanyak-banyaknya dan mereka melampaui batasnya. Itu dia. Yang nomor satu adalah pentingnya mengasah kreativitasnya. Jangan membatasi anak sesuai pada metodologikal. Kalau metodologikalnya suruh bikin ini. Yang disampaikan ke Adinda tadi bagus banget. Untuk mengeksplor semuanya tanpa membatasi sesuai itu metodologikalnya. Udah bebasin aja bikin apa. Kasih ruang dulu 1 minggu sebelumnya suruh mikirin ide. Habis itu dan boom karyanya. Biarkan anak-anak berkreasi. Itu yang pertama. Yang nomor dua, dilanjutkan sama Omerta. Tadi bicara soal tools. Nah ini masih ada hubungannya sama yang pertama tadi teman-teman. Soal tools, itu adalah mempelajari semua tools. Menguasai software. Mampu menjelaskan setiap kegunaan tools tanpa berpatokan pada materi. Dan ini benar banget.
skill ini harus dimiliki tutor desain, teman-teman. Why? Karena kalau misalnya gini lah, ada dalam case, katakanlah ada si anak A, B, C. Mereka mempunyai kreativitas masing-masing. Di sini masih belajar brush tool, Kak. Habis itu sampai 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 apa itu namanya? Sampai pertemuan pertama, pertemuan kedua. Nah, aku udah lumayan jago ini pakai brush tool. Sekarang aku pengen pakai pen tool. Habis itu aku pengen pakai cat. Habis itu aku pengen pakai frame dan lain-lain. Pengen layering. Sebagai tutor desain, apa yang harus kita lakukan kalau anak kita gitu? Wah, kita pelajarannya belum sampai sana. Apakah kita bisa bilang kayak gitu? No, itu nggak bisa. Kita nggak boleh membatasi itu. Nah, oke, itu yang disampaikan tadi, bahwa kita menguasai itu. Yang ketiga adalah, nah ini penutupan dari teknis mempelajari desain. Approach-nya langsung ke hypnotizing. Masuk ke pertemuan pertama itu jadi teladan, bawa mereka ke dunia desain yang disampaikan sama Om Khalid tadi, Om Alwi tadi, bawa mereka ke dunia desain. Jelaskan mereka bahwa desainer itu emang dunianya seperti ini. Dan sama Kak Dida tadi juga penerapan desain di segala sektor, bahkan sampai feedbacknya, proyeknya, terus habis itu cara mikir desainer juga. Nah, jadi gitu teman-teman, itulah materi hari ini. Luar biasa banget, tiga dirangkum jadi satu dalam urutan dan sangat menjelaskan soal desain. Silahkan, ada sesi yang mau ditanyain dulu nggak nih sama tutor desain nih? Nah ini Kak dia mau nanya nih. Ayo Kak. Oke, tadi udah saya itu di chat sih Kak Galang. Sebenarnya mungkin ini akan terjadi juga. Aku punya baru dua anak private graphic design. Yang satunya itu ya anak hebat, yang dia itu masih kecil hebat dan sabar. Pokoknya perfecto. Nah, yang satunya itu kebalikannya. Jadi dia itu nggak kreatif, dia juga gampang nyerah, terus juga kan kalau mungkin di bayangannya mereka masuk graphic design kan gambar ya, senang. Kita juga kayak gitu. Tapi waktu prakteknya kita ketemu pen tool, kita ketemu yang lain-lain, animasi, frame dan lain-lain, itu mereka stres. Kayak banyak banget, ini susah banget bikinnya gitu kan. Nah, gimana caranya apa ya? Membuat dia itu skillful gitu loh. Kan kita kadang pengennya dia bikinnya yang bagus, yang proper, tapi dia punya kesukaan yang masih beda-beda. Kalau sejauh ini sih aku kayak ya udah kamu pengennya bikin apa, boleh nanti kita apa namanya satuin sama projectnya kayak gitu aja. Tapi kadang juga nggak satisfying dengan apa yang dia kerjakan gitu. Misalnya bikin teksnya tuh tentang gunung, tentang nature, tapi dia tentang TikTok kayak gitu, tentang kalimat-kalimat yang ada di TikTok aku pun nggak ngerti ya, kayak gitu, gitu sih Kak. Terus dia nyerahan kalau udah sampai gitu kayak udah Kak, udah Kak, kayak gitu, udah lah, Kak, kayak gitu. Gimana para suhu? Iya kayak gitu loh Kak Doni, TikTok TikTok gitu. Aku nggak ngerti, aku aja lupa dia ngomong apa. Ya itu aja pertanyaan Kak. Thank you, thank you. Oke, silahkan nih dijawab nih sama speakernya nih. Siapa yang mau jawab? Berarti apa tadi Kak Dia? Nah Apa ini Kak Kak. Galang? Anaknya gampang nyerah nih. Jadi Gampang kayak Eh, nyerah sama stylenya tuh agak nyeleneh gitu loh yang mm-mm. TikTokan mulu gitu. Ya aku kalau ya ngomongin TikTok sih kita. kalau kalau versiku yo Mbak Dia, kayak yang tadi Ya. aku ngomong, biasanya itu saya ngomong apa bahasa Inggrisnya di apa di awal kelas, di benar-benar pertemuan ke satu itu
Saya selalu ngomong, saya malah boleh dilihat recording rekaman kelas pertama saya ngomong, ada yang jago gambar? Saya. Besok kita nggak belajar gambar di sini, nggak ada belajar gambar di kelas ini. Serius, aku ngomong kayak gitu, Mbak. Ada yang sedih gitu, tapi kita dengan mimik senyum, maksudnya dengan apa ya? Ada yang sedih, santai kita hibur bakal kesedihannya dengan apa? Karena kita akan mendigitalkan gitu. Maksudnya kita dari awal tuh udah ngasih tahu mereka kita nggak gambar loh. Kamu tetap gambar, tapi di sini belajar lain nanti. Kita malah akan menambah eh, silahkan kamu tetap gambar di rumah. Nanti Kak Alwi bikin kamu bisa bikin digitalnya. Dengan digitalin ini, eh, yang tadinya hanya di kertas, nanti tiba-tiba dengan kamu belajar di desain grafis, kamu bakal bisa dimasukin ke WhatsApp, ke TikTok, ke bla 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 bla. Itu di pertemuan pertama. Soalnya kadang aku yakin orang tua juga ngertinya desain grafis itu gambar. Mereka 100% dimasukin desain grafis itu karena anaknya pinter coret-coret. Jadi dari kita nggak ngomong dari awal bahwa desain grafis itu nggak gambar, pasti bingung dari awal. Kenapa nggak gambar? Jadi kalau ditanya bagaimana biar anaknya senang, dari awal kita udah ngomong, kita memang nggak gambar, tapi kita bakal bikin karya lain dari hasil karyanya dia yang tadinya di kertas itu. Kayaknya gitu Mbak Dia. Menjawab belum Mbak Dia? Iya Kak, kalau kalau misalnya dia senang tuh dia sangat senang sekali Kak. Orang orang kelasnya jam 9 tuh dia jam 7 udah join. Dia privat. Dia privat Kak jam 9. Misalnya jam 9 dia jam 7 udah join kayak gitu senang banget. Tapi ya itu karyanya itu kayak asal-asalan gitu loh. Kan karena kadang kita kan juga yang biasa gambar tuh pengen yang bagus gitu loh. Kadang juga, tapi kan kalau desain kan nggak bisa maksa kayak programming kan kayak ini harus errornya dibenerin kalau nggak kita nggak next level. Kalau desain grafis kan beda tuh, dia lebih mengekspresikan sesuatu kan gitu kan. Nah, eh, aku pengen ngepush dia tapi nggak mau maksa juga kayak mana ya? Bu, ya bagus gitu loh gambarnya dikit kayak gitu loh kali. Jangan, aduh stickmannya udah nggak jelas gitu kan kak. Aduh, coba kak apa kasih kasih aku pencerahan nggak? Kebetulan kita jadi udah beda Kak. Kalau ngomong bagus apa enggak dari awal kelas, aku selalu ngomong enggak ada yang desain jelek. Desain semua Iya, bagus. Karena kan kita tahu, iya. kadang kan kita tahu ada dulu pas kita belajar mesti ada, ayo teman-teman gambar apel 5 gitu. Walaupun mereka gambarnya urak-urak tapi jumlahnya udah 5, sebenarnya mereka udah gambar apel 5. Cuma visualnya mereka belum dapat, tapi sebenarnya di kepalanya dia udah Mm. gambar 5. Kayak gitu. Jadinya aku nggak berani deh sampai ngomong Iya eh, sama kak, nggak berani iya. bilang jelek di hati tok kayak ya Allah jelek kayak gitu loh, Eh, ya Allah ya jelek. kalau kalau itu kan berarti tinggal disimpan di hatinya tutor aja, nggak Oh boleh iya, langsung dilempar. Cuma paling itu aja Mbak. Nek aku sih oke saling oke apa oke ini thank you Mbak, thank you. kayak kayak pas bikinnya mereka walaupun jeleknya ngelihat mereka sukanya Mbak, lihat di belakangnya dia. Maksudnya kayak pas kita tahu anak itu suka musik gitu ya. Aku pernah ada apa Odetari in Love apa ya Kak ya. Ada musik Oh, Odetari in Love itu. Aku nggak dong mm, sama sekali dia ngomong itu, ngomong musik-musik Odetari in Love, ngomongnya musik-musik, musik punk, musik apa. Sebelah sini mm, ngeliatin dia sambil ngobrol, sebelah sini aku googling Odetari itu apa gitu. mm. Sampai ketemu, ya wis. Intinya mungkin walaupun gambarnya jelek, tapi pas dia bikin ke situ tuh akhirnya tools yang dia pakai itu paham semua gitu Mbak. Menurutku lebih lebih Mm-mm. lebih mementingkan toolsnya dia menguasai semua. Masalah nanti Mm-mm. gambarnya masih jelek, itu kayaknya Iya. tadi kayak Mbak Dinda ngomong sering berlatih bakal jadi bagus. Tapi buat tutor kayak kita di sini, paling Mm-mm. nggak kita tekanin bahwa toolsnya mereka paham. Kayak masalah Mm. gambarnya jelek, belakangan. Nggak apa-apa lah ya, nggak Iya, apa-apa lah satu ya. kali, dua kali, lima, Ini coba sudah 10. mereka sudah terbaiknya, sudah karya terbaiknya gitu. Menurutku itu sudah terbaiknya mereka saat ini. Tapi Oke, besok pas pertemuan 10 dia lebih baik. Asal toolsnya pengetahuan fungsi masing-masing toolsnya kesampai ke mereka. paham, paham. Iya. Mm-mm.
Kayak gitu Kak. Oke, thank you Kak. Mbak Tursun. Oke, nambahin dikit ya. Perihal murid dengan project nyeleneh itu aku bukan bukan kuat-kuatan ya, tapi yuk kita coba adu. Aku matiin recording dulu. Nah, tutornya tetap ya projectnya senyeleneh itu. Dan apa yang aku lakukan? Aku bebasin. Maksudnya ya udah nggak apa-apa. Ini jangan dibawa di luar kelas kita. Kamu mau gambar seperti itu, kamu mau ke program seperti itu, that's okay. Gak masalah aku. Yang penting jangan logo PKI aja. Wah itu dikejar PM kalau itu bukan bukan udah urusannya bukan sama aktivis. Nah, habis itu kan udah kan. Nah, kayak gitu. Dan tahu nggak ketika aku biarin kayak gitu dan bener kata Om Alwi tadi, kode-kodenya tahu, toolsnya mungkin kalau di desain itu adalah toolsnya tahu apa yang jadi materi itu walaupun dikerjakan dengan nyeleneh, tapi mereka itu paham hari ini tuh menggunakan tools ini, besok itu menggunakan kode ini, besok itu menggunakan ini buat programming juga ya, karena aku nggak ngajar desain. Kalau mereka paham, teman-teman, di PS2, ini orangnya lanjut PS2, tiap-tiap beli pertemuan itu 16 ya, jadi 16 lanjut terus sampai PS2, bahkan sampai PP2 mungkin lanjut, itu dia jadi orang yang paling jago di antara ke 9 temennya. Namanya Jojo. Ini kalau ada lomba Python Start, aku yang pertama kali akan ngerekomendasiin dia maju. Beneran sejago itu. Udah pakai TensorFlow, belajar data science di umur 13-14 tahun. Karena project nyelenehnya itu. Karena semakin dia nyeleneh, itu semakin dia penasaran pengen ini sebenarnya. Kita sebagai tutor nggak usah membenarkan nyelenehnya, kita arahkan aja. Nah gitu. Oke, jadi gitu sih. Kalau aku sih itu, semoga menjawab ya. Dan itu jadi sharing kita bersama sih. Tadi ada yang nanya di chat apa ya? Oke nih, jawab nih. Kak Roni juga mau nanya nih. Oke. Nanti setelah aku nanti ada pertanyaan dari Kak Indina. Jadi gini nih Kak Dinda, Gus Merta sama Mas Alwi. Sebenarnya hampir sama sih gitu. Cuman mungkin ini yang sering kejadian ya gitu kan. Apa? Mungkin waktu di awal-awal berarti kan dari masing-masing dari kalian ini memperkenalkan waktu pertemuan pertama kan bonding nih. Nah, cuman ini yang sering kejadian di kelas grup, terutama di kelas grup sih. Kalau kelas privat kan mungkin lebih lebih nyaman gitu karena bisa getting know in person gitu kan. Cuman kalau untuk di privat ini pastinya kan ekspektasi orang tua itu kan beda-beda ya gitu kan. Ada yang seperti yang aku bilang tadi, ada yang ekspektasinya, oh berarti belajar graphic design. Berarti nanti belajarnya ada Photoshop, belajar edit-edit pakai Corel Draw dan lain-lain yang which is itu mungkin yang udah lebih expert lah ya gitu kan. Terus ketika dikasih tahu ternyata toolsnya beda, mungkin kayak, ah kok bikinnya seperti ini? Nah, bagaimana cara mungkin eh, dari dari kalian itu menyampaikan ketika pertemuan pertama bahwa sebenarnya memang tadi kalau yang apa Mas Alwi kan juga sudah menjelaskan seperti awal gitu ya. Mungkin supaya menyamakan ekspektasi ini untuk let's say untuk 10 student yang ada dalam kelas grup itu seperti apa? Gitu sih aku mau tanya itu dulu. Soalnya takutnya itu keseringan kejadian baru berapa kali pertemuan terus langsung Kak, anak saya ternyata nggak suka mau refund. Waduh, ini gimana ini gitu. Mungkin bisa, mungkin boleh Kak biar nanti dari Cestu juga bisa tahu nih. Oh, ternyata emang seperti ini nih dasarnya dulu nih gitu. Gitu. Ini Omerta apa? Kak Adinda dulu, Omerta. boleh. Ya. Boleh, boleh. Mbak Adinda dulu, Mbak Adinda. Ya. Monggo, monggo, Nah, monggo Mbak, monggo. kalau aku tuh pernah juga ada ini kebetulan private. Anaknya masih kecil banget kelas 7 ya umur 7 maksudnya, umur 7. Terus Pak dan dia belum pernah sama sekali bahkan gambar di handphone, gambar di tab, jadi benar-benar baru dan orang tuanya pun
tentang laptop itu agak kurang juga. Jadi benar-benar harus ngajarin. Bahkan untuk share screen pun aku ngajarin gitu ya. Apalagi untuk aplikasi desain. Nah, di ekspektasinya orang tua, sampai modul 2 itu anaknya bisa bikin kartun. Sedangkan anaknya belajar tools aja tuh sebenarnya susah gitu kan. Dia masih harus benar-benar dibimbing banget, sering banget lupa tools yang harus dipakai itu apa. Nah, kayak gitu pasti PR banget. Nah, kalau aku sih pasti biasanya seringnya di awal itu aku kasih lihat dulu di modul ini kita akan bikin apa aja sih, ini hasil-hasilnya. Misalkan di modul edi lesson pertama kita belajar benar-benar tools desain apa dasarnya dulu biar kalian bisa bikin ini semua. Nanti kita akan belajar cara kombinasi warna. Jadi mereka pasti akan nungguin nih kombinasi warna nanti. Terus kalau mereka udah belajar kombinasi warna, udah belajar cara brush gitu ya. Habis itu gimana cara gabungin, bikin eh, kolase foto. Jadi mereka udah tahu di awal akan belajar apa, jadi udah punya pandangan. Kalau pengalaman aku sih seperti itu. Jadi di awal kelas benar-benar harus di ini banget. Dan orang tuanya pun juga kita share semua aja dari awal. Pas kita baru kenalan pertama itu kita share aja dari awal. Kalau dari aku kayak gitu. Nambahin, nambahin Mbak Dinda yang udah keren. Gue. Kalau tadi pertanyaannya sama Om Doni, tak jawab kayaknya biar orang tuanya nggak merasa kecewa gitu ya Om Doni ya. Ya, Atau ya. uh-uh. Kita jelasin aja bahwa fungsinya sama Om Don. Itu gampang banget kayaknya jawabannya. Asal mereka memang boleh on cam semua. Kemarin saya nyoba kayak gitu karena saya udah ngerti kelas pertama bahaya nih. Ada yang ada ininya, paren atau kakaknya, uminya, siapa yang di sebelahnya silahkan boleh lihat Zoom dulu gitu atau mendengarkan. Terus saya terangin bahwa nanti mereka nggak gambar, terus kenapa pakai GIMP, walaupun udah ada Corel, ada Photoshop, ada semuanya. Tak terangin bahwa GIMP ini atau Inkscape itu software atau program yang free dibanding kelas yang lain. Yang udah free, paling ringan, nggak bikin komputer berat, itu tak terangin di depan. Jadi, eh, dan toolsnya ketika teman-teman sudah tahu nanti di Inkscape atau di GIMP ini, teman-teman pindah ke Corel, teman-teman nggak bakalan kaget. Jadi nggak bakalan beda. Dan yang paling penting tak tunjukin bahwa Inkscape dengan file SVG hasil akhirnya itu sudah file internasional. Di kelas logo turnamen atau 99 design atau kelas pengiriman logo, Inkscape itu sudah menghasilkan file SVG yang itu bisa dibuka di semua jagat raya merdeka Indonesia sampai ke Amerika. Jadi ketika kita ngasih tahu itu bahwa anak ini belajar pakai font apa pakai program abal-abal kah? Tidak. Inkscape itu mendapatkan hasil atau hasil akhir file SVG yang mumpuni untuk dipakai ke semuanya. Anak ini mau bikin poster sampai 10 meter juga nggak bakalan pecah. Nah, hal-hal ini tuh tak tak taruh di depan, Kak. Sepertinya seperti itu kalau saya. Terus buat teman-teman juga buat jawab tadi kayaknya Kak Doni bilang biar sama kayak gitu apa ya Kak ya biar semuanya sama mungkin kebetulan teman-teman desain di sini sama-sama dengerin jadi pas kelas pertama saya lebih tadi itu ngomong bahwa kami nggak desain kami itu kami nggak gambar kami cuma seperti ini nanti mereka kayak gini tapi hasilnya tetap hasil yang apa namanya SPG itu bisa go internasional. Terus nanti setelah itu saya bakal masuk ke pas buka GIMP, peletakan dan penataan. Itu menurutku penting teman-teman yang ngajari kelas desain. Karena saya pernah atau sering dapat kelas replacement, anak-anaknya nggak tahu pas toolsnya hilang. Mungkin ada yang kepencet sama apa, tiba-tiba atau punyanya tutor, toolsnya di bagian kiri. Tiba-tiba punyanya anak tuh nggak ada di bagian kiri. Jadi pas tutornya ngomong, di bagian kiri ini ternyata punyanya anaknya GIMP-nya peletakannya nggak di sebelah kiri, di sebelah kanan karena peletakan GIMP itu bisa digeser-geser. Nah, anaknya nggak dong peletakan kayak gitu. Jadi tuh kemarin ada di sebelah kiri, tapi kok sekarang nggak ada. Nah, itu tuh kayaknya ditaruh di depan itu, Om. Biar orang-orang tua dari awal nggak bingung.
penataan itu tuh, penataan sama peletakan gitu tuh penting di depan. Kayaknya kayak gitu Om Don. Tadi saya ngomong apa tuh? Kejawab belum Om Don? Aman, 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 aman Mas Iya. Alwi. Sedikit lagi nambahin. Kenapa ini orang tua? Aku punya jawaban pamungkas nih ya. Thank you banget Kak Adida sama Om Alwi yang udah jawab. Tapi jawaban pamungkasnya gini. Kenapa nggak mempelajari Photoshop, Corel Draw, atau Adobe Illustrator? Iya, kita tidak mempelajari itu karena kita membiasakan eh, students untuk belajar di software yang open source dan original. Karena jika menggunakan Photoshop yang pertama itu berbayar. Yang kedua itu adalah kita harus nge-crack. Dan nge-crack itu atau membajak software untuk kegiatan pembelajaran dan itu ilegal. Jadi kita tidak akan menggunakan software bajakan. Untuk kalau misalnya dipaksa ke sana semua, itu tidak bisa juga karena harus membeli lisensi. Tuh, jawabannya itu sih. Nah, itu. Benar. Oke, oke. Makasih Mas Galang buat anunya. Mungkin satu lagi nih, karena ini case yang rumit juga. Karena ini kan mungkin sering terjadi ya, nggak cuma di graphic design gitu. Mungkin let's say kenapa aku lebih fokuskannya di grup karena ini yang cukup kompleks gitu kan. Saat misalnya nih dari yang apa dalam 10 student ya, dalam satu kelas tersebut ada satu orang yang apa ada satu student yang lebih menonjol nih dari teman-teman yang lain gitu kan. Selain menonjol maksudnya dari segi apa pemikiran desainnya bagus, terus dia apa lebih up to date ketika ngedesain dan lain-lain. Nah itu ngebuat teman-teman yang lain itu mungkin ngerasa kayak, wah kenapa ya aku nggak bisa kayak temanku yang itu gitu kan. Nah mungkin boleh nih di-share sebagai tutor apa nih yang bakal dilakuin nih supaya keharmonisan suasana environment grup ini tetap terjaga walaupun kayak ini nggak mungkin ini cuma gara-gara satu orang atau satu orang ini harus dipindah ke tempat lain gitu jadi ya benar-benar bisa terjaga gitu apa suasananya walaupun nih yang paling pintar nih ada yang biasa-biasa aja atau mungkin ini yang masih kurang. Nah kalau dari Kak Dinda, Mas Alwi sama Gus Merta gimana nih? Biasanya yang gitu tuh. Takutnya atau apa atau mungkin yang emang satunya emang agak caper lah gitu Kak. Kak aku minta tolong dong gini 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 gitu. Padahal sebenarnya yang lain juga butuh perhatian kayak gitu. Maaf ya Mas nambah satu lagi. Aman, silahkan jawab dulu. Omerta, Ya, monggo monggo Mas. siapa? Jadi maaf nih agak inappropriate nih apa namanya environmentnya gelap. Ya, ya seperti itu. Jadi misalnya kalau di kelas grup ada satu siswa yang menonjol ya, dibilang suka nanya lah, caper, gitu, pokoknya pengen diperhatiin gitu. Tapi dia bisa mengerjakan semua tas, dia paham isi toolsnya juga. Terkadang saya pada saat mengerjakan tas atau tugas, saya suruh dia yang share screen. Nah, jadi teman-temannya pada perhatiin. Jadi saya juga sambil memandu si anak yang lebih vokal ini dan juga teman-temannya apa namanya juga ikut memperhatikan juga. Seperti itu sih biasanya dan beberapa case berhasil sih, Mas. Seperti itu. Takutnya ada kecemburuan sosial gitu. Kok dia terus sih yang share screen anak saya juga mau kan pasti ada parents yang kayak gitu kan. Iya, kalau setelah dia si anak ini share screen, saya pasti akan gilir lagi ke anak-anak yang lain apakah mereka sudah paham atau tidak untuk pengetahuan toolsnya atau pemahaman materinya. Jadi saya gilir lagi setelah dia sudah selesai si anak yang apa namanya lebih menonjol ini. Seperti itu sih biasanya. Kalau saya nambahin, kalau saya tak kasih tugas tambahan seperti teman-teman biasa sering. Tugas tambahannya tapi kita double sama ini kemarin, materi kemarin. Contohnya semisal hari ini Maya belajar pakai paket fill, cuma pakai warna gitu. Terus udah selesai sampai ada nulis boring gitu karena saya harus ngajari 10 orang di kelas. Terus saya tambahin.
kan pinter gambar ya gitu dengan jurus nomor satu yang kita udah itu mereka terus coba ditambahin gelap terang bisa kan gitu pakai brush yang kemarin kan brush kemarin udah bisa pakai brush nah sekarang tambahin gelap terangnya kayak gitu jadi ditambahin ditambahin ininya aja yang susah-susah nggak apa-apa tapi tools yang kemarin kita udah pernah kalau kita udah ngelewati 3 tool ya udah pas kita ngerjain tools keempat mereka tambahin aja itu kamu tambahin ini tambahin bayangan pakai brush yang kemarin kayak gitu iya tapi kan khusus yang pinter tok om maksudnya yang ditambahin kan untuk yang tadi itu yang mereka merasa terlalu cepat mereka boring nih nungguin yang lain belum selesai nah orang anak itu tuh tambahin aja silahkan tambahin ini biar lebih bagus kalau enggak tuh backgroundnya tambahin tuh pakai brush atau kasih pohon atau apa boleh gambar pohon pakai brush kemarin kan udah tahu brushnya kayak gitu jadi mereka nanti nek wong Jawa ngomong utak sendiri apa gue jenenge ya Om? Menyelesaikan tugasnya sendiri semaksimalnya dia dan dibikin paling bagus pakai alat yang kemarin kamu sudah pelajari kayak gitu kalau saya seperti itu. Nah, itu sih masuk sih ditambahkan itu. Mungkin sedikit tadi dari tambahin lagi. Nah, sama ini ya, tutor itu jangan pernah menciptakan kompetisi di dalam kelas. Itu penting sih. Jadi walaupun ada 9 anak, jangan sampai ayo cepet-cepetan atau ayo bagus-bagusan. Jangan sampai menciptakan kompetisi di dalam kelas, guys. Karena kelas yang baik itu jangan eh, jadikan anak-anak itu saling berkompetisi, saling berkolaborasi. Nah, itu yang penting. Nah, berkolaborasi apa? Nah, semua jelaskan bahwa mau selesai duluan atau belakangan, mau desainnya gini atau gitu, semua itu baik. Nah, gitu sih. Itu kuncinya. Biar nggak ada ketimpangan. Ketimpangan itu terjadi karena mungkin dari anak sendiri emang kemampuannya jauh dan sebagai tutor kita membiarkan hal itu terjadi. Jangan biarkan hal itu sampai terjadi. Gitu. Ajak kolaborasi, kasih tugas tambahan. Gitu. Oh, kerjaanmu bagus. Oke, bagus aja. Yang lain juga bagus kok. Itu ya, guys. Oke. Yang lain. Ada yang mau tanya lagi, Kak? Nih, Nadira mau nanya nih. Gimana, Kak? Aku mau nanya, Boleh. kalau misalkan kebetulan aku belum berani sih pegang grup karena menurut aku privat semua. Tapi kalau privat itu kan cuma 60 menit ya. Kayak gak cukup banget kalau untuk graphic design menurut aku. Apalagi kalau misalkan kalau graphic design tuh satu modul dia kayak ada 2 materi gitu. Jadi bikin 2 karya kan. Terus eh kalau yang anaknya pintar, anaknya bisa, itu dia selesai dalam 1 jam lebih dikit. Tapi kalau yang nggak bisa gitu, kadang yang benar-benar sampai overtime 1,5 jam. Terus ada juga yang anaknya kelewat explore, jadi kayak nggak fokus sama yang dikerjain gitu loh. Jadi explore-explore gitu terus. Jadi kayak ya gitu, waktunya jadi banyak overtime-nya. Kalau misalkan kelas malam sih ya nggak apa-apa, anaknya juga nggak apa-apa juga sih. Kayak masih nggak ngantuk gitu. Kalau jam 8:30 gitu dia masih bisa, masih oke. Cuma kalau yang udah kelas mepet-mepet jadi kayak lebih-lebih gitu. Ada tipsnya nggak ya Kak kalau misalkan yang untuk uh, yang kurang bisa, tapi supaya nggak overtime? Soalnya kalau nggak di dalam kelas dia kayak nggak ngerjain gitu. Udah dipesan juga ke ortu, tetap sama. Kira-kira gimana ya kalau kayak gitu Kak? Kan nih, Kak. Biasanya tuh kita recording nggak? Iya, record. Nah, biasanya tuh kalau kan pasti ada tiap kelas tuh ada siswa yang agak agak slow lah penangkapannya ya. Heeh. Jadi eh bukan solusi, saya beberapa kali sih berhasil sih Mbak. Jadi apa namanya
eh, saya pasti tanya terus-menerus biasanya. Kalau pada saat materi berjalan, yang paling saya tanya pertama pasti dia duluan. Kemudian eh, pastikan dia juga sudah paham apa materinya sekarang ini, dan kelas recordingnya di-push lagi di WA grupnya. Dan alhasil sih berhasil sih Mbak, dia mau ngerjain tugas walaupun tidak full ya, tidak full semua task gitu. Tapi Mm-mm. sedikit demi sedikit dia mulai bisa mengejar ketertinggalan. Kayak gitu sih, Hmm, Mbak. berarti itu masih yang di kelas grup ya? Bener Mbak, kelas grup. Kalau kelas private malah saya Mbak lebih apa namanya? Lebih gampang karena ya spare time, maaf ya Mbak, Heeh. spare time lagi 10 menit ataupun 15 menit untuk sedikit mengulas apa yang tadi dibahas. Ya, itu bagus juga sih Mbak. Dan apa namanya, kita kadang-kadang, nah ada satu case nih Mbak, satu Mm-mm. case di mana si anak ini pada saat pelajaran pertama raster grafik, dia tidak begitu tertarik gitu, ataupun tidak terlalu ngeh lah. Tapi karena kemudian dia sempat menyebutkan soal ada animasi sedikit ataupun 3D, saya selipkan Mm-mm. juga dikit-dikit Mbak. Di situ ternyata Oh. dia senangannya emang di animasi, senangannya emang di 3D, dan di situ apa namanya juga apa namanya merangsang mereka, misalnya karena mereka cuma ngambil 8 lesson gitu. Mereka nyambung terus Mm-mm. karena saya bilang, oh ini di modul 3 baru kita bakal dapat nih sebenarnya. Cuman kita kasih sedikit bayangan lah Sedikit. apa namanya. Mm-mm. Jadi mereka lebih tertarik, semangat juga belajar raster, hanya mereka semangat belajar apa namanya vektor juga mereka semangat sampai maaf di kelas saya sih kebanyakan di modul layout agak-agak kurang kurang semangat, agak perlu banyak apa namanya improvisasi sih kalau saya di kelas layout. Tapi kalau sudah Mm-mm. mulai ke kelas 3D ataupun di animasi, pada semangat-semangat sih bikinnya. Seperti itu sih, Mbak. Iya, kalau yang raster sama vektor tuh kalau untuk pemula kayaknya agak susah ya dia bikin-bikin, apalagi kalau tools-tools itu. Jadi kayak lama banget kerjainnya. Apalagi anaknya kalau untuk klik-klik aja masih ragu gitu loh. Kayak, iya diklik aja ya betul yang itu. Kayak harus digituin banget baru dia mau bikin gitu. Betul ya. Greget banget soalnya kadang. Nambahin Kak Nadira boleh, Kak Mm-mm. Meta izin nambahin. Kalau Kak Nadira tadi ngomong kalau lama gimana nih, nggak ngobrol waktu kayak gitu ya Kak ya. Padahal di setiap kelas ada 2 materi gitu ya Kak ya. Iya, Kalau aku tak gabungin Mbak. Maksud nggak tak gabungin. Jadi misal kita mau ngomong yang modul berapa? dua. Eh, modul dua berarti apa Kak? Inkscape. Oh, Inkscape ya? Oh, modul 2 Inkscape. Oh, semisal dulu yang gampang, yang paling aku ingat, yang barusan tadi sore, GIMP aja. Semisal kita ngomongin Iya. pattern ya. Intinya biasanya kan Oh ya. ada pattern dan apa yang kedua ya, gambar apa gitu. Intinya materi yang pertama, pas kita ngomong Joystick. materi yang pertama, itu pas materi pertama mereka spesial pengenalan sama brush gitu. Nggak usah nutup ke materi yang kedua, maksudnya pas yang ke materi yang kedua kita nggak usah terangin lagi, langsung aja, langsung pas mereka lagi mau praktek tambahin aja. Oh itu udah bisa ya bikin beratnya, sekarang kakak tambahin nih, klik yang ini nih, tools yang ini, misal tools selanjutnya ini fungsinya adalah untuk ini, jadi mereka nggak perlu buka tutup lagi, pas mumpung mereka lagi semangat mereka langsung tak masukin toolsnya di situ. Jadi pas mereka sekali share screen itu privat, ini enak Mm-mm. banget nih Mbak. Pas mereka privat langsung, jadi mereka pas praktek itu dapat 2 materi langsung. Mm-mm.
Jadinya nggak ini. Iya, sekali mendayung dua pulau terlampaui langsung. Itu kayaknya ini waktu. Soalnya kayak ini kadang aku juga juga nggak enak kalau sampai aduh nanti kalau kita nggak ngerjain yang lain gimana, tapi mau gimana kelas desain kayaknya susah untuk ngerjain Semua. semua. Jadinya kadang Apalagi balik lagi yang kayak tadi saya ngomong kayaknya penting anak-anak toolsnya paham. mm-mm. Jadi kita pas ngelihat materi satu, materinya masukin semua, belum yang ke satu. Jadi ketika mereka selesai proyek itu, selesai dua materi langsung, dua tools. Mm. Soalnya Mm-mm. satu hari kan dua tools kan ketemunya kan. Iya, Iya, Kak Nadira gimana? 1 hari 2 tuh. Terus Aku izin ada, nambahin juga ya. Apakah oh iya mau boleh. lanjut ceritanya? Oke, iya betul. Kalau aku juga sama sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku tahu karakter anaknya ini susah untuk nangkep materi atau lama gitu, oke aku akan kasih lihat atau kasih tunjuk yang pertama dulu aja materi pertama. Nah, lagi mereka bikin pasti aku langsung selipin. Nah, aku juga ada anak yang di modul 1 dan 2 itu dia kayak ya udah yang penting jadi nggak harus bagus. Tapi ketika udah mulai masuk modul 3 apalagi 4 dan 5 ternyata dia bahkan semangat banget dan bahkan sampai ngerjain sampai tugas bonusnya pun dia kerjain. Nah, tapi kan Hmm. emang modul 1 itu benar-benar buat anak-anak tuh ngerti tools dasar kan karena Mm-mm. tools dasar di aplikasi desain sebenarnya hampir sama semua kan Kak fungsinya, bentuknya gitu. Jadi aku emang tekanin mereka di modul 1 itu oke nggak apa-apa mereka nggak explore ide yang banyak, yang penting mereka tahu toolsnya. Nanti ketika udah mulai nginjak ke modul 1 dan 2 hampir sama, menginjak modul ketiga, keempat itu benar-benar mereka akan keluar dengan sendirinya karena secara teknik mereka udah jago, tinggal kita push untuk cari referensi desain-desain yang keren aja gitu kalau aku. Hmm. Oke, makasih masukannya semuanya. Sama. Kak Iya, Galang aku coba jawab Kak Indina boleh? Monggo Mas. Kak Indina izin jawab Kak wajar nggak kalau siswa susah di modul 2 tapi masih belum kelihatan ada tes ke desainnya eh, baik menggunakan apa dan masih gagap menggunakan toolsnya bagaimana cara menghadapinya. Kalau ini ditanya pertemuan ke satu kedua mereka belum suka. Kalau aku jawabnya kan sekarang ini aku lagi hipnotis hipnotis ya Om ya ceritanya ya hari ini saya lagi nggak ngomong hipnotis, lagi cerita hipnotis. Jadi kalau satu dua wajar nggak dia belum suka desain, menurut aku nggak apa-apa Kak. Kita ngerti loh banyak banget anak yang sebenarnya nggak suka desain grafis, tapi tiba-tiba mama papanya yang sebenarnya suka gambar, mama papanya yang ngerti ada desain grafis itu bagus, akhirnya dimasukin. Jadi kadang anak-anak di pertemuan satu dua belum suka. Kalau menurut aku nggak apa-apa. Tapi di sini pengen nambahin ya udah nggak usah maksa dia suka desain dulu aja Kak. Intinya nggak usah maksa dia suka desain. Tapi gimana caranya dia suka masuk kelas aja dulu dengan yang tadi dengan mungkin mereka ngerasa kita nyaman aja bahwa nanti ketemu di sini kalau nggak suka kan kita pernah pas saya dulu pernah kasih nek memang nggak suka masuk kelasnya ya paling nggak suka nanti nek di kelas ketemu sama eh, Kak Indina gitu. Kalau nggak suka sama bu gurunya, yo paling nggak nanti mereka kepengen masuk kelas ketemu sama teman-temannya kayak gitu. Atau hal lain. Menurutku sih satu kayak gitu Kak. Jadi mungkin ya baru ke pertemuan ke satu intinya kita bikin suasana kelas yang sebagus mungkin. Jadi kalau dia belum suka desain, dia suka masuk kelas ketemu temennya. Terus yang kedua, ini udah dijawab sama Kak Thomas sebenarnya. Eh, pertanyaannya tadi mudah bosen gampang menyerah gambar-gambar animasi betul kayak Kak Thomas kasih gambar yang dia suka jadi pas dia suka apa yo nggak usah ngikut modul modul keempat berarti suruh gambar-gambar apa Kak nggak usah kasih yang dia itu dia kepinginnya mewarnai bus basuri ya warnai bus basuri aja cariin di gambar apapun dia suka hewan-hewan apa ya bikin hewan modul-modul 1 2 3 apalagi cuma masih muda banget masih 8 tahun
masih iya ya 8 sampai 9 tahun. Itu gampang banget ditebak tuh. Anak-anak itu lagi suka-suka apa tuh, gampang banget ditebak tuh. Cowok pasti lagi suka main gambar zaman sekarang, tepek-tepek gambar. Pancing aja, suka main tepek gambar enggak nih, kepala apa badan, nah gitu mesti mereka sama tuh. Kayaknya aku ngerasa aku selama ngajar desain grafis ini dari kapan sih aku, Om? Dari onboarding 8 sampai sekarang, rata-rata cowok sama cewek tuh umur 8 tahun tuh sukanya sama, mereka tebak aja. Kalau memang ini pura-pura nebak aja, mereka pasti hobinya sama, kesukaannya juga sama, musiknya sama, apanya sama. Jadi nanti kita masuk ke merekanya sambil itu aja. Jadi kasih gambar-gambar yang mereka suka aja. Kayaknya kayak gitu nih udah kejawab nih, Kak Adinda, Kak Indina. Semoga menjawab. Oke. Nah, ini udah setengah 11 nih. Gimana nih ya? Mau kita lanjutkan atau kita tutup nih? Seru banget ya sesi hari ini ya. Keren banget sesi hari ini sharingnya. Ya udah pindah kamar nih. Udah nggak di meja kerja lagi. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Insightful banget, bener banget. Thank you banget buat tiga speaker kita, luar biasa banget nih. Ada Kak Arinda, Om Alwi, sama Om Merta ya. Thank you banget. Tadi Om Merta walaupun masih di jalan. Baru OTW mana Mas? Baru OTW mana Om Merta nih? Baru banget nyampe rumah, Mas. Baru banget, maaf sekali. Wah, thank you banget Mas. Sorry merepotkan jadi di jalan tadi. Ini itu dulu. Habis motret nih Om Merta. Oke, thank you banget teman-teman. Sebagai kata penutup, gini wait, gini aja tipsnya. Oke. Sebagai kata penutup ya, buat buat yang mau belajar desain tutor-tutor itu, kalau dari saya open buat belajar desain. Nah, untuk ngajar kelas desain, nah itu nanti perlu ada approach khusus ya nanti ya. Entah dari kalian sharing dari sama tutor-tutor desain, atau jangan ambil kelas grup dulu untuk yang bener-bener mau mulai ngajar desain. Nah, ambil kelas private dulu atau kalian sharing dulu, pahami toolsnya dulu. Terus habis itu eh, masuk dulu ke kelas seni, habis itu pelajarin soal kreativitas dan lain-lain, baru kita bisa jadi tutor desain. Karena kita desain itu masalahnya udah soul, udah jiwanya. Jadi kayak udah bukan matematika lagi, ini tuh udah seni. Dan seni itu kayak melekat di tiap orang gitu loh. Nah, jadi memang desain grafik itu hal yang susah. Oke, gitu aja teman-teman. Penutup dari aku. Thank you banget. Thank you banget sharingnya. Oke, semuanya. Bye-bye and selamat istirahat. Terima kasih, Mas. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Bye-bye. teman-teman semua. Terima Makasih. kasih semuanya. Thank you, Kak. Semangat guys. Bye-bye.